Aku syok saat mertua membacakan wasiat, namun ada nama gundik suamiku di sana. Ternyata selama ini mereka merencanakan semuanya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu langit di atas Jakarta kelabu, seolah turut berduka atas kepergiannya. Butiran hujan halus mulai membasahi kaca mobil yang membawaku dan Mas Rizal menuju rumah orang tuanya. Suasana di dalam mobil begitu pekat, lebih pekat dari awan di luar. Aku, Dinda, duduk memandang keluar jendela, mencoba menahan isak tangis yang sejak 3 hari lalu tak pernah benar-benar reda. Almarhum Pak Haji Farid Rahman, ayahanda Rizal, bukan hanya seorang mertua bagiku. Ia adalah sosok yang telah menerimaku sepenuhnya. Seorang ayah yang tidak pernah aku miliki sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan 8 tahun silam. Dialah yang dengan sabar membimbingku memahami seluk-beluk bisnis keluarga, yang selalu menasihatiku dengan bijak, dan yang matanya selalu berbinar bangga setiap kali aku berhasil menyelesaikan proyek besar untuk perusahaan. Kepergiannya terasa seperti kehilangan untuk kedua kalinya. Rizal duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Tapi hari ini, genggamannya terasa berbeda. Biasanya hangat dan meyakinkan, kini terasa kaku dan basah oleh keringat. Aku menyangka itu karena kesedihan yang juga ia rasakan. Kuatkan hati, sayang, bisiknya suamiku, suaranya serak. Ayah pasti ingin kita semua tetap kuat. Aku mengangguk lemah, menitikkan air mata lagi. Betapa baiknya suamiku, di saat sedih seperti ini masih bisa memikirkan perasaanku. Mobil mewah itu akhirnya memasuki gerbang besi yang megah, mengarah ke rumah utama yang lebih mirip istana kecil. Rumah yang menjadi saksi bisu banyak kenanganku, baik dan buruk. Para pelayan sudah berjajar dengan pakaian serba hitam, wajah mereka muram. Setiap sudut rumah terasa lebih sunyi dan berhawa sedih daripada biasanya. Aku melangkah masuk dengan dituntun Rizal. Ruang tamu yang luas dan mewah, yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan hangat keluarga, kini dipenuhi oleh kesunyian yang menyiksa. Keluarga besar sudah berkumpul. Ada paman, bibi, dan sepupu-sepupu Rizal yang selalu memandangku dengan sebelah mata, menganggapku hanya perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan putra mahkota keluarga Rahman. Ibu Hani, mertuaku, duduk di sofa utama. Wajahnya yang biasanya terlihat begitu tegar dan penuh kendali, kini tampak layu dan dipenuhi duka. Namun, bahkan dalam kesedihan seperti ini, aura kekuatannya masih terasa. Dialah pemimpin sebenarnya di balik kesuksesan keluarga ini, wanita besi dengan hati yang kadang terasa dingin bagiku. Aku segera duduk di sebelah Ibu Hani, memeluknya lembut. "Ibu, kuatkan hati," bisikku, meniru perkataan Rizal. Ia tidak membalas pelukanku, hanya menepuk punggungku pelan. "Kita semua harus kuat, Dinda, untuk melanjutkan apa yang telah dibangun ayah," katanya, suaranya datar namun penuh makna. Aku mengangguk, merasa tersentuh oleh kepercayaannya. Rizal duduk di sebelahku, kembali menggenggam tanganku. Kali ini, genggamannya terasa lebih erat, hampir seperti mencengkeram. Aku melihat ke arahnya, dan untuk sesaat, matanya menghindar. Aku menyangka ia sedang berusaha keras menahan emosi. Oh, betapa naifnya aku. Notaris keluarga, Bapak Gunawan, sudah hadir dengan sebuah map coklat tebal di tangannya. Suasana semakin mencekam. Ibu Hani kemudian berdiri, dengan perlahan mengambil map tersebut dari tangan notaris. Semua mata tertuju padanya. "Terima kasih untuk kalian semua yang telah datang hari ini," mulainya. Suaranya lirih namun tetap berwibawa, terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Ini adalah wasiat terakhir dari suamiku, Haji Farid Rahman, yang ditulis dan disaksikan secara sah setahun yang lalu." Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan hati. Aku tahu, wasiat ini akan mengubah banyak hal. Tapi sama sekali tidak menyangka betapa dahsyatnya perubahan yang akan terjadi. Ibu Hani mulai membacakan wasiat itu dengan tempo yang pelan dan jelas. Sebagian besar isinya sudah bisa ditebak. Pengalihan saham mayoritas perusahaan kepada Rizal sebagai putra satu-satunya.
Beberapa properti dan investasi diserahkan kepada Ibu Hani. Beberapa paman dan bibi disebutkan mendapat bagian tertentu. Lalu, sampai pada bagian yang menyebutkan namaku. Dan untuk menantu perempuanku, Dinda, yang telah setia menemani Rizal dan menjadi bagian dari keluarga, aku mewariskan rumah tinggal di kawasan Permata Hijau serta tunjangan bulanan yang akan dibayarkan dari rekening khusus, sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian dan ketulusannya. Air mataku kembali menetes. Rumah. Itu adalah rumah yang sering kukunjungi bersama almarhum saat ia masih ingin keluar dari keramaian dan sekadar minum teh sore. Ia tahu aku menyukai ketenangan tempat itu. Bahkan dalam wasiatnya, ia masih begitu perhatian. Rizal memeluk pundakku, dan kali ini pelukannya terasa hangat. Ayah sangat menyayangimu, Dint, bisiknya. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata karena haru. Aku pikir wasiat itu sudah selesai. Aku merasa lega dan dihargai. Tapi kemudian, Ibu Hani menarik napas sangat dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Matanya yang merah berkesip, lalu naik lagi melihat isi wasiat. Aku melihat jari jemarinya sedikit bergetar. Lalu, pandangannya sesaat menatap Rizal. Bukan tatapan sedih seorang ibu kepada anak yang berduka, tetapi lebih seperti sebuah isyarat. Sebuah isyarat yang hanya mereka berdua yang mengerti. Sebuah tanda untuk memulai sesuatu. Jantungku berdetak tidak karuan. Ada apa? Dan untuk bagian terakhir, ucap Ibu Hani, suaranya tiba-tiba berubah, menjadi lebih tegas, lebih dingin, seolah kesedihan itu tiba-tiba menguap. Aku mewariskan villa di kawasan Puncak beserta seluruh isinya, serta dana tunai sebesar 5 miliar rupiah yang disimpan dalam deposito berjangka kepada. Dia berhenti lagi. Suasana begitu tegang. Semua orang menahan napas. Aku memandang Rizal. Wajahnya pucat pasi. Keringatnya semakin deras membasahi pelipisnya. Genggamannya pada tanganku menjadi begitu kencang sampai-sampai terasa sakit. Ibu Hani melanjutkan, kepada Yasmin, yang telah melahirkan dan membesarkan cucu laki-lakiku, Arya. Duk. Dunia berhenti berputar. Segala suara menghilang. Yasmin? Itu nama yang pernah kulihat di layar ponsel Rizal. Dalam sebuah notifikasi pesan singkat yang ia sembunyikan. Nama yang membuatnya sering, terpaksa lembur, di akhir pekan. Nama yang selalu diahinya dengan cepat saat aku tidak sengaja mendekat. Tapi, cucu, Arya. Kepalaku terasa sangat ringan, seperti akan pingsan. Napasku tersengal. Aku memandang Rizal, mataku membelalak, mencari penjelasan, mencari bantahan, mencari apapun bahwa ini adalah kesalahan, mimpi buruk. Yang kudapatkan hanyalah tatapan penuh rasa bersalah yang begitu dalam dari suamiku. Dia tidak terkejut. Sama sekali tidak. Dia sudah tahu. Apa maksudnya, Bu? Tanyaku, suaraku parau, nyaris tak terdengar, bergetar tak terkendali. Tubuhku mulai gemetar. Ibu Hani meletakkan surat wasiat itu di mejanya dengan tenang yang menyeramkan. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan putranya, aku melihat kebencian dan kedinginan yang tak tersembunyi lagi di matanya. Dinda, katanya. Setiap katanya diucapkan dengan sengaja, seperti palu yang memukul kepalaku. Yasmin adalah istri kedua Rizal. Mereka telah menikah secara sirih 3,5 tahun yang lalu, atas sepengetahuan dan restu kami. Anak mereka, Arya, sudah berusia 2 tahun. Wasiat ini adalah pengakuan resmi dan permintaan terakhir almarhum terhadap mereka. Itu adalah hak Arya, cucu laki-laki satu-satunya dari darah daging kami, sebagai penerus keluarga. Setiap kata adalah pukulan. Istri sirih, 3,5 tahun. Anak, 2 tahun. Restu mereka. Aku terpaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir. Aku melihat ke sekeliling ruangan. Para paman, bibi, mereka semua menunduk. Tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang protes. Mereka semua tahu. Rizal? Desisku. Suaraku bergetar liar. Ini benar. Dia akhirnya menatapku. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi itu bukan air mata penyesalan yang kuharapkan. Itu adalah air mata ketakutan.
Ketakutan karena kebohongannya yang sangat besar akhirnya terbongkar. Dinda, maafkan aku. Ayah sudah tahu dari awal. Ibu juga. Kami merencanakan untuk memberitahumu dengan cara yang lebih baik, lebih halus, tapi... Suaranya tercekat. Tapi kematian ayah adalah kesempatan sempurna untuk membongkar semua kebohongan ini sekaligus dengan aman, di balik nama dan wasiatnya. Begitu. Potongku, suaraku tiba-tiba meninggi, dipenuhi amarah dan rasa sakit yang tak terperi. Selama ini, kalian merencanakan ini? Jadi, ibu tahu? Almarhum ayah juga tahu? Dan kalian semua membohongiku? Bermain sandiwara di depanku. Ibu Hani tidak menyangkal. Dia malah mendekatiku. Wajahnya dingin. Dia hanya tidak bisa memberiku cucu dari darahku sendiri. Rizal, kau sudah mencoba. Kami tahu. Tapi keluarga kita butuh penerus yang sah. Penerus sejati. Arya adalah darah daging kami. Wasiat ini untuk memastikan masa depannya, terlepas dari status ibunya. Kata-katanya itu tidak bisa memberimu cucu. Itu menghancurkan sisa-sisa diriku yang tersisa. Selama ini aku berusaha, berobat kemana-mana, menanggung rasa sakit fisik dan emosional karena merasa telah gagal memberi Rizal seorang anak. Rizal selalu bilang tidak apa-apa, bahwa yang penting kita bersama. Ternyata, di belakangku, dia sudah punya anak dari perempuan lain, dengan restu penuh dari keluarganya. Mereka semua memandangku sebagai beban, sebagai kegagalan yang harus mereka toleransi sambil menyiapkan penggantiku. Jadi, aku hanya boneka dalam sandiwara kalian. Bisikku, suaraku hancur, air mata mengalir deras tanpa henti. Rasanya seperti seluruh fondasi hidupku, segala yang kupercayai, hancur berantakan dalam sekejap. Perkawinan kita, semua kebahagiaan yang kita pura-pura bangun, adalah palsu, dan kalian memilih momen berkabung ini, di depan semua orang, untuk mengumumkan pengkhianatan paling keji ini. Tidak ada yang menyangkal. Keheningan mereka adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Aku berdiri. Tubuhku limbung. Dunia berputar. Aku memandangi Rizal untuk terakhir kalinya. Lelaki yang kukira adalah cinta sehidup sematiku, ternyata adalah dalang dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Seorang pengecut yang membiarkan keluarganya menghancurkanku. Kalian tidak hanya mengambil kepercayaanku, Rizal. Kalian menghancurkanku dengan persetujuan dan perencanaan keluarga. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan ini. Tidak pernah. Dengan sisa kekuatan dan harga diri yang masih tersisa, aku berjalan terhuyung meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan semua kebohongan, semua rencana jahat yang dibungkus dengan senyum manis dan kemewahan. Meninggalkan seorang suami yang ternyata tak lebih dari seorang penyamar yang lemah, dan sebuah keluarga yang menganggap pengkhianatan dan penghinaan sebagai sebuah strategi untuk melanggengkan dinasti mereka. Hari ini, aku bukan lagi Dinda yang naif dan percaya. Aku adalah Dinda yang bangkit dari puing-puing kebohongan yang mereka rencanakan selama ini. Dan untuk mereka, aku hanya punya satu pesan. Permainan kalian sudah berakhir. Karma akan datang menjemput, dan aku akan menyaksikannya. Suara Ibu Hani, yang biasanya begitu lantang dan penuh komando, kini terdengar lirih, seolah takut mengusik kedamaian almarhum. Setiap kata yang terucap dari bibirnya terasa berat, dibacakan dengan tempo yang sengaja diperlambat, seakan memberi waktu bagi setiap pesan terakhir Ayahanda Rizal untuk meresap ke dalam hati para pendengarnya. Aku duduk tegak, berusaha menahan gejolak emosi yang mengacaukan pikiran. Tanganku masih terkunci dalam genggaman Rizal, yang kini terasa lebih mirip belenggu daripada penghiburan. Pertama, untuk istriku tercinta, Hajah Hanifah, Ibu Hani mulai, matanya berkaca-kaca namun tetap tajam. Aku mewariskan seluruh perhiasan dan koleksi seni pribadi, serta hak kepemilikan atas rumah utama tempat kita membina rumah tangga. Aku melihat Ibu Hani mengangguk pelan, menerima warisan yang memang sudah seharusnya menjadi haknya. Seorang bibi melirik dengan sedikit iri, tetapi cepat menunduk. Kedua, untuk putraku tersayang, Rizal Farid, lanjutnya. Rizal mengencangkan genggamannya, mendengar namanya. Aku mewariskan seluruh sahamku di PT Rahman Group, beserta kursi direktur utama,
serta kepemilikan atas apartemen Plaza Indonesia dan tanah di kawasan Sudirman. Desis kecil terdengar dari beberapa orang di ruangan. Itu warisan yang sangat besar, mengukuhkan Rizal sebagai pengendali utama kerajaan bisnis keluarga. Aku memandangnya, melihat rahangnya mengeras. Dia tidak melihatku. Pikirannya sudah melayang ke tahta yang baru saja diwariskan padanya. Ketiga, untuk menantu perempuanku, Dinda, ucap Ibu Hani, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, matanya menatapku langsung. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatku tidak nyaman, sesuatu yang bukan sekadar duka, yang telah setia menemani perjalanan rumah tangga Rizal dengan penuh kesabaran dan pengabdian. Kata-kata, kesabaran, dan pengabdian, itu diucapkan dengan nada datar, hampir seperti membaca dari naskah. Aku mewariskan rumah tinggal di kawasan Permata Hijau beserta seluruh isinya, dan tunjangan bulanan sebesar 25 juta rupiah yang akan dibayarkan dari rekening khusus hingga akhir hayatmu, sebagai bentuk terima kasih dan penghargaanku atas segala kebaikanmu. Sebagian dari diriku merasa lega dan tersentuh. Rumah itu, rumah bergaya minimalis dengan taman yang asri itu, adalah tempat favoritku dan almarhum. Kami sering menghabiskan sore di sana, berbincang tentang segala hal, jauh dari keramaian dan tuntutan keluarga besar. Pemberian itu membuktikan bahwa dia benar-benar mengenal dan menghargai diriku. Air mata kembali menetes di pipiku, kali ini air mata terharu. Terima kasih, Ayah, bisikku pelan, memandang ke arah foto almarhum yang tersenyum lembar di atas piano. Rizal memeluk pundakku, menarikku lebih dekat. Ayah sangat menyayangimu, Dint. Itu pantas untukmu, bisiknya di telingaku. Suaranya terdengar tulus, dan untuk sesaat, aku mencoba mencengkeram erat kenyamanan palsu itu. Aku mengira wasiat itu sudah berakhir. Aku merasa diakui, dihargai, dan diamankan masa depanku. Rasanya seperti bab penutup yang menghangatkan hati di tengah duka yang dalam. Tapi kemudian, Ibu Hani mengambil napas yang sangat dalam dan panjang. Sangat berbeda dari napas-napas sebelumnya. Dadanya naik turun perlahan. Aku melihat tangannya, yang memegang kertas wasiat itu, bergetar hampir tidak kasat mata. Itu bukan getaran kesedihan. Itu getaran ketegangan. Lalu, matanya yang basah itu berpindah dari kertas itu dan menatap lurus ke arah Rizal. Bukan tatapan seorang ibu yang berduka kepada anaknya, tetapi lebih seperti sebuah isyarat. Sebuah pertanyaan diam. Sebuah perintah terselubung. Rizal, yang tadinya memelukku, menjadi kaku. Aku bisa merasakan otot lengannya menegang. Genggamannya pada tanganku berubah, dari pelukan menjadi cengkeraman, seolah takut aku akan lari. Jantungku yang baru saja tenang tiba-tiba berdebar kencang lagi. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat tidak beres. Dan, ucap Ibu Hani, suaranya tiba-tiba berubah. Lirihnya hilang, digantikan oleh nada yang lebih tegas, lebih jelas, lebih dingin. Seolah seorang hakim yang akan membacakan vonis. Untuk bagian terakhir dan yang tidak kalah pentingnya. Dia berhenti lagi. Jeda yang sengaja dibuat, membuat ruangan yang sudah sunyi itu menjadi hampir tanpa suara. Semua orang menahan napas, termasuk para pelayan yang berdiri di pinggir ruangan. Aku melihat ke sekeliling. Wajah-wajah paman dan bibiku terlihat tegang, tetapi tidak ada yang terkejut. Seolah mereka sudah menunggu bagian ini. Ibu Hani menarik napas sekali lagi, dan kali ini, matanya tidak lagi menatap siapa-siapa, hanya tertuju pada kertas di tangannya. Aku mewariskan villa di kawasan Puncak beserta seluruh isinya, serta dana tunai sebesar 5 miliar rupiah yang disimpan dalam deposito berjangka, kepada Duk, Duk, Duk. Jantungku berdetak begitu kencang sampai-sampai kupingku berdenging. Kepada siapa? Pikiranku berlari. Kepada charity? Kepada yayasan? Kepada keluarga yang kurang mampu? Ibu Hani mengangkat mukanya, dan untuk sesaat singkat, matanya menatapku. Di dalamnya, aku tidak melihat kesedihan atau kehangatan. Aku melihat sesuatu yang mirip kemenangan. Lalu, dia mengucapkan nama yang menghancurkan duniamu. Kepada Yasmin, yang telah melahirkan dan dengan setia membesarkan cucu laki-lakiku, Arya. Duk. Segalanya berhenti. Suara. Waktu.
napas, pikiran. Yasmin. Itu nama yang pernah kulihat berkedip di layar ponsel Rizal, dalam sebuah notifikasi pesan singkat yang ia sembunyikan dengan cepat. Itu nama yang membuatnya sering terpaksa lembur di akhir pekan, dengan alasan meeting mendadak dengan klien dari luar kota. Itu nama yang selalu diakhiri percakapan teleponnya dengan suara berbisik saat aku tidak sengaja mendekat. Tati, cucu, Arya, laki-laki. Kepalaku terasa sangat ringan. Dunia di sekelilingku berputar dengan cepat. Rasanya seperti semua oksigen di ruangan itu menghilang. Napasku tersengal-sengal, dada terasa sesak dan sakit. Aku memutar kepala, bergerak pelan, seperti dalam gerak lambat, untuk menatap pria yang duduk di sampingku. Suamiku. Lelaki yang telah bersumpah untuk mencintaiku dan setia padaku. Wajah Rizal pucat pasi, seperti orang yang melihat hantu. Keringatnya semakin deras membasahi pelipis dan keningnya. Genggamannya pada tanganku menjadi begitu kencang, begitu menyakitkan, seolah tulang-tulang jemariku akan remuk. Dia tidak terkejut. Dia tidak bingung. Dia takut. Apa? Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku hanya keluh. Aku harus menarik napas dalam-dalam. Apa maksudnya, Bu? Akhirnya terucap, suaraku parau, bergetar tak terkendali, nyaris tidak lebih dari sebuah bisikan. Seluruh tubuhku mulai gemetar hebat. Ibu Hani meletakkan surat wasiat itu di atas meja kayu mahogani dengan gerakan yang sangat perlahan dan terukur, seolah sedang menempatkan bidak terakhir dalam sebuah permainan catur. Dia lalu memandangku, dan sekarang, tidak ada lagi topeng kesedihan yang tersisa. Yang ada hanyalah wajah dingin seorang wanita yang sedang menyampaikan sebuah keputusan bisnis yang tidak bisa ditawar. Dinda, katanya. Setiap katanya diucapkan dengan jelas dan sengaja, seperti palu godam yang menghunjam langsung ke jiwa. Yasmin adalah istri kedua Rizal. Mereka telah menikah secara sirih 3,5 tahun yang lalu, atas sepengetahuan dan restu kami, tentu saja. Anak mereka, Arya, sudah berusia 2 tahun. Wasiat ini adalah pengakuan resmi dan wasiat terakhir almarhum terhadap mereka. Itu adalah hak Arya, cucu laki-laki satu-satunya dari darah daging kami, sebagai penerus keluarga. Setiap kata adalah sabetan cambuk. Istri sirih, 3,5 tahun. Anak, 2 tahun. Restu mereka. Aku terpaku di tempat dudukku, bagai patung yang disiram air keras. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir jernih. Pandanganku berkunang-kunang, berusaha memproses kehancuran yang baru saja terjadi. Dengan usaha yang sangat besar, aku memutar tubuhku yang kaku itu sepenuhnya untuk menghadapi Rizal. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia tampak hancur, tetapi bukan karena kepergian ayahnya, melainkan karena kebohongannya yang runtuh. Rizal? Desisku, suaraku bergetar liar, penuh dengan rasa tidak percaya dan kepedihan yang menusuk. Ini benar? Jawab aku. Dia akhirnya menatapku. Matanya penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang dalam. Dia membuka mulutnya, tetapi hanya rintihan yang keluar. Dinda, maafkan aku. Tolong. Ayah sudah tahu dari awal. Ibu juga. Kami sebenarnya merencanakan untuk memberitahumu dengan cara yang lebih baik, lebih halus, suatu saat nanti, tapi... Suaranya tercekat, terputus-putus oleh isakannya. Tapi kematian ayah adalah kesempatan sempurna untuk membongkar semua kebohongan ini sekaligus dengan aman, di balik nama dan wasiatnya. Begitu. Potongku, suaraku tiba-tiba meninggi, pecah oleh amarah dan rasa sakit yang tak terbendung. Selama ini, kalian merencanakan ini? Jadi, ibu tahu? Almarhum ayah juga tahu? Dan kalian semua? Aku melirik ke sekeliling ruangan, melihat wajah-wajah keluarga yang menunduk. Dan kalian semua membohongiku? Bermain sandiwara di depanku. Ibu Hani tidak menyangkal. Dia malah mendekatiku beberapa langkah, wajahnya tetap dingin dan penuh kendali. Dia hanya tidak bisa memberiku cucu dari darahnya sendiri. Rizal, katanya, tidak kepadaku, tetapi kepada Rizal, seolah aku tidak ada di sana. Kau sudah mencoba, kami tahu.
Tapi keluarga kita butuh penerus yang sah, penerus sejati dari darah daging kita. Arya adalah itu. Wasiat ini untuk memastikan masa depannya, terlepas dari status ibunya. Ini bukan tentang kamu, Dinda. Ini tentang kelangsungan keluarga kita. Kata-katanya itu tidak bisa memberimu cucu. Itu menghancurkan sisa-sisa diriku yang masih bertahan. Selama ini aku berusaha, berobat kemana-mana, menanggung rasa sakit fisik dan emosional karena merasa telah gagal memberi Rizal seorang anak. Rizal selalu bilang tidak apa-apa, bahwa yang penting kita bersama, bahwa aku lebih penting daripada segalanya. Ternyata, di belakangku, dia sudah punya anak dari perempuan lain, dengan restu penuh dari keluarganya. Mereka semua memandangku sebagai beban, sebagai kegagalan yang harus mereka toleransi sambil dengan tenang menyiapkan penggantiku. Jadi, aku hanya boneka dalam sandiwara kalian. Bisikku, suaraku hancur, air mata mengalir deras tanpa henti membasahi bajuku. Rasanya seperti seluruh fondasi hidupku, segala yang kupercayai, hancur berantakan dalam sekejap. Perkawinan kita, semua kebahagiaan yang kita pura-pura bangun, adalah palsu? Dan kalian memilih momen berkabung ini, di depan semua orang, untuk mengumumkan pengkhianatan paling keji ini. Tidak ada yang menyangkal. Keheningan mereka adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada teriakan atau makian manapun. Aku berdiri. Tubuhku limbung. Dunia berputar. Aku harus berpegangan pada sandaran kursi untuk menahan diri tidak terjatuh. Aku memandangi Rizal untuk terakhir kalinya. Lelaki yang kukira adalah cinta sehidup sematiku, ternyata adalah dalang dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Seorang pengecut yang membiarkan keluarganya menghancurkanku. Kalian tidak hanya mengambil kepercayaanku, Rizal. Kataku, suaraku tiba-tiba menjadi sangat dingin dan jernih, jauh lebih dingin dari suara Ibu Hani. Kalian menghancurkanku dengan persetujuan dan perencanaan keluarga. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan ini. Tidak pernah. Dengan sisa kekuatan dan harga diri yang masih tersisa, aku berjalan terhuyung meninggalkan ruangan itu. Aku mendengar Rizal memanggil namaku, tetapi suaranya tenggelam oleh dering di telingaku. Aku melewati para pelayan yang wajahnya penuh dengan kasihan dan keheranan. Aku mendorong pintu utama rumah itu terbuka dan melangkah keluar, meninggalkan semua kebohongan, semua rencana jahat yang dibungkus dengan senyum manis dan kemewahan. Hari ini, aku bukan lagi Dinda yang naif dan percaya. Aku adalah Dinda yang bangkit dari puing-puing kebohongan yang mereka rencanakan selama ini. Dan untuk mereka, aku hanya punya satu pesan, permainan kalian sudah berakhir. Karma akan datang menjemput, dan aku akan menyaksikannya. Duk! Itu bukan lagi detak jantung. Itu adalah dentuman gendang yang memekakan telinga, beresonansi di setiap tulang dan urat sarafku. Suara Ibu Hani masih bergema di ruangan yang sunyi itu, tetapi kata-katanya telah berubah menjadi suara yang tidak jelas, seperti radio yang tidak menyetel frekuensi dengan benar. Yasmin, cucu laki-lakiku, Arya. Yasmin. Namanya mengambang di udara, sebuah hantu yang akhirnya menunjukkan wujudnya. Bukan lagi sekadar nama samar di ponsel atau bisikan telepon yang terputus cepat. Sekarang, ia memiliki bentuk. Seorang perempuan yang diakui oleh mertuaku, yang diberi bagian warisan yang sangat besar, yang telah melahirkan cucu. Arya. Seorang anak laki-laki. Berusia 2 tahun. Itu berarti ketika aku dan Rizal masih merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga dengan makan malam romantis. Ketika ia memberikanku kalung berlian dan bersumpah aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya, saat itulah mungkin anak itu sudah ada. Atau bahkan, mungkin Yasmin sedang mengandungnya. Dunia di sekelilingku tidak lagi berputar. Ia hancur berkeping-keping. Karpet Persia mewah di bawah kakiku terasa seperti pasir hisap, menarikku ke dalam pusaran kegelapan. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit seolah memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan. Aku mencoba menarik napas, tetapi udara terasa tipis dan membakar paru-paru. Aku memutar kepala, gerakan yang lambat dan berat seperti dalam mimpi buruk. Aku harus memastikan. Aku harus melihat wajahnya. Dan di sana, duduk di sampingku, adalah suamiku, Mas Rizal. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh percaya diri kini adalah topeng pucat ketakutan.
Bibirnya bergetar, matanya merah dan basah, tetapi yang lebih mencolok adalah rasa bersalah yang begitu dalam yang terpancar dari setiap pori-porinya. Dia tidak terkejut, tidak bingung. Ekspresinya adalah ekspresi seseorang yang telah menunggu Algojo datang menjemput, dan sekarang saatnya telah tiba. Genggamannya pada tanganku bukan lagi sekadar erat. Itu adalah cengkeraman orang yang tenggelam, mencoba memaksaku untuk tenggelam bersamanya. Rasanya sakit, tapi rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehancuran yang sedang terjadi di dalam diriku. Apa? Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku hanya berupa desisan udara. Kerongkonganku kering dan tercekat. Aku menelan ludah, memaksakan kata-kata itu keluar. Apa maksudnya, Bu? Akhirnya terucap, suaraku parau, bergetar tak terkendali, nyaris tidak lebih dari sebuah bisikan yang tersedu-sedu. Seluruh tubuhku gemetar hebat, seperti orang kedinginan. Ibu Hani, sebaliknya, adalah gambaran ketenangan yang menyeramkan. Dia meletakkan surat wasiat itu di atas meja kayu mahogani dengan gerakan yang hampir ritualistik, perlahan dan terukur. Lalu, dia memandangku. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan seorang janda di matanya. Yang ada hanyalah kedinginan baja seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran. Dinda, katanya, suaranya datar dan tanpa emosi. Setiap kata diucapkan dengan kejelasan yang menyakitkan. Yasmin adalah istri kedua Rizal. Mereka telah menikah secara sirih 3,5 tahun yang lalu, atas sepengetahuan dan restu kami, tentu saja. Atas sepengetahuan dan restu kami, kata-kata itu menghunjam seperti pisau belati. Anak mereka, Arya, sudah berusia 2 tahun. Wasiat ini adalah pengakuan resmi dan wasiat terakhir almarhum terhadap mereka. Itu adalah hak Arya, cucu laki-laki satu-satunya dari darah daging kami, sebagai penerus keluarga. Setiap kata adalah pukulan yang semakin menghancurkan. Istri sirih, dia bukan sekadar gundik. Dia dinikahi. 3,5 tahun, hampir separuh dari pernikahan kami. Anak, 2 tahun, sebuah kehidupan yang telah ada dan tumbuh dalam bayang-bayang kebohongan kami. Restu mereka, ini bukan kesalahan Rizal sendirian. Ini adalah konspirasi keluarga. Aku terpaku di tempat dudukku, bagai patung lilin yang dilelehkan oleh api pengkhianatan. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Tidak bisa berpikir jernih. Pandanganku berkunang-kunang, berusaha memproses kehancuran yang baru saja terjadi. Aku melihat ke sekeliling ruangan. Wajah-wajah paman, bibi, sepupu, mereka semua menunduk, menghindari tatapanku. Tidak ada yang terkejut, tidak ada yang protes. Mereka semua tahu. Mereka semua adalah bagian dari sandiwara keji ini. Dengan usaha yang sangat besar, seperti menggerakkan tubuh yang dibebani beton, aku memutar tubuhku yang kaku itu sepenuhnya untuk menghadapi Rizal. Aku menatapnya langsung ke matanya, mencari sedikit saja penjelasan, sedikit saja penyesalan yang tulus. Rizal? Desisku, suaraku bergetar liar, penuh dengan rasa tidak percaya dan kepedihan yang menusuk. Ini benar? Jawab aku. Katakan ini tidak benar. Suaraku semakin tinggi, hampir berteriak. Dia akhirnya menatapku. Air mata sekarang mengalir deras di pipinya. Tetapi itu bukan air mata yang kuharapkan. Itu adalah air mata ketakutan dan penyesalan karena ketahuan, bukan karena telah menyakitiku. Dinda, maafkan aku. Tolong. Bisiknya, suaranya serak dan terputus-putus. Dia mencoba memegangi tanganku yang lain, tetapi aku menyentakkannya pergi. Ayah sudah tahu dari awal. Ibu juga. Kami sebenarnya merencanakan untuk memberitahumu dengan cara yang lebih baik, lebih halus, suatu saat nanti. Tapi kapan, Rizal? Potongku, suaraku nyaris menjerit, amarah yang mendidih mulai meluap menutupi rasa sakit. Setelah Arya lulus SD? Setelah dia menikah? Atau mungkin kalian tidak pernah berencana memberitahuku sama sekali? Hanya menunggu aku mati saja. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya, terisak-isak seperti anak kecil yang ketakutan. Ibu Hani menyela, suaranya masih dingin dan mengendalikan. Dinda, cukup.
Ini bukan tempat atau waktunya untuk dramatis seperti ini. Bukan waktunya. Aku membalikkan badan untuk menghadapnya. Rasa hormatku padanya telah menguap bersama sisa kepercayaanku. Kapan waktu yang tepat, Ibu? Kapan waktu yang tepat untuk membongkar kebohongan yang telah dijalin selama bertahun-tahun? Setelah pemakaman? Setelah pesta? Kapan? Dia hanya tidak bisa memberiku cucu dari darahnya sendiri, Rizal, katanya lagi, kali ini langsung kepadaku. Matanya menyala dengan emosi yang akhirnya muncul, frustrasi. Kau sudah mencoba, kami tahu. Tapi keluarga kita butuh penerus yang sah, penerus sejati dari darah daging kita. Arya adalah itu. Wasiat ini untuk memastikan masa depannya, terlepas dari status ibunya. Ini bukan tentang kamu, Dinda. Ini tentang kelangsungan keluarga kita. Tentang warisan. Kata-katanya itu tidak bisa memberimu cucu. Itu menghancurkan sisa-sisa diriku yang masih bertahan. Luka lama yang selama ini kubawa dengan perih terbuka kembali dengan lebih dalam dan lebih keji. Jadi ini semua tentang aku yang mandul, Ibu? Teriakku, tidak lagi peduli dengan siapa yang mendengar. Karena aku tidak bisa memberikan penerus sejati, maka kalian dengan mudahnya membiarkan anakmu menikah lagi di belakangku? Membiarkan seorang anak lahir dari rahim lain. Dan kalian semua berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa? Dan kalian pikir warisan dan uang bisa membenarkan semua ini? Kalian pikir villa dan 5 miliar bisa menghapus rasa sakit ini? Aku berdiri. Tubuhku limbung. Dunia berputar. Aku harus berpegangan pada sandaran kursi untuk menahan diri tidak terjatuh. Aku memandangi Rizal untuk terakhir kalinya. Lelaki yang kukira adalah cinta sehidup sematiku, ternyata adalah dalang dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Seorang pengecut yang membiarkan keluarganya menghancurkanku. Kalian tidak hanya mengambil kepercayaanku, Rizal, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi sangat dingin dan jernih, jauh lebih dingin dari suara Ibu Hani, dipenuhi dengan tekad yang baru lahir dari puing-puing kepedihan. Kalian menghancurkanku dengan persetujuan dan perencanaan keluarga. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan ini. Tidak pernah. Tanpa menunggu jawaban, tanpa peduli lagi pada tangisannya atau pandangan dingin ibunya, aku berjalan terhuyung meninggalkan ruangan itu. Langkahku goyah, tetapi tekadku untuk keluar dari neraka itu semakin kuat. Aku mendengar Rizal memanggil namaku sekali lagi. Dinda, tunggu. Tetapi suaranya hanya seperti angin lalu. Aku melewati para pelayan yang wajahnya penuh dengan kasihan dan ketakutan. Aku mendorong pintu utama rumah itu terbuka dan melangkah keluar, menghirup udara luar yang terasa membebaskan. Aku telah meninggalkan Dinda yang lama di ruang tamu itu. Perempuan yang percaya, naif, dan hancur. Yang melangkah keluar adalah seseorang yang baru. Seseorang yang terluka, tetapi seseorang yang siap untuk membalas setiap rasa sakit itu dengan kekuatan yang tidak mereka sangka. Permainan mereka sudah berakhir. Sekarang, giliranku untuk bermain. Teriakanku, jadi ini semua tentang aku yang mandul, Ibu? Masih bergema di ruangan yang megah itu, menggantung di udara seperti asap mesiu setelah ledakan. Semua mata tertuju padaku, ada yang terkejut, ada yang malu, tetapi kebanyakan, dan ini yang paling menyakitkan, adalah penerimaan. Mereka menerima kebenaran keji itu sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sebuah strategi keluarga yang perlu dilakukan. Ibu Hani tidak langsung menjawab. Dia berdiri tegak, wajahnya keriput namun tetap penuh kendali. Seperti ratu yang wilayah kekuasaannya baru saja diserang. Dia menghela napas panjang, bukan napas kesedihan, tetapi napas kesal, seolah aku adalah anak kecil yang sedang mengamuk dan merusak tata tertib yang sudah ditetapkan. Dinda, ujarnya, suaranya rendah namun memotong, penuh wibawa yang selama ini ia gunakan untuk menaklukkanku. Kami sudah memperingatkan Rizal. Kami sudah memintanya untuk bersikap lebih terbuka kepadamu tentang ini. Tapi dia selalu bilang, kamu belum siap. Kamu terlalu emosional. Dan melihat reaksimu sekarang, mungkin dia benar. Dia benar, kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tuduhan. Aku disalahkan karena terlalu emosional, menanggapi pengkhianatan yang direncanakan selama bertahun-tahun. Rizal, yang masih duduk dengan wajah basah oleh air mata,
menatap ibunya dengan mata berbinar ketakutan. "Ibu, jangan," bisiknya. Suaranya parau. "Tutup mulutmu, Rizal," serga Ibu Hani tanpa menoleh, matanya masih menancap padaku. Dia perlu mendengar ini. Dia perlu memahami bahwa ini bukan tentang cinta atau tidak cinta. Ini tentang kelangsungan. Tentang warisan. Nama Rahman harus terus berlanjut. Aku tertawa getir. Suaraku pecah. "Memahami? Ibu ingin aku memahami? Memahami bahwa suamiku, dengan restu ibu dan almarhum ayah, menikahi perempuan lain? Memahami bahwa kalian semua berpesta pora menyambut kelahiran seorang anak sambil berpura-pura menghiburku yang sedang menjalani program bayi tabung yang menyiksa? Itu yang ibu mau?" Suaraku semakin tinggi, dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terbendung. "Apa ibu juga memahami jika posisiku ditukar? Jika suami ibu melakukan hal yang sama?" Wajah Ibu Hani berubah merah padam. "Jangan lancang, Dinda. Jangan bandingkan aku denganmu. Aku telah melahirkan seorang putra untuk keluarga ini. Aku telah melakukan kewajibanku. Dan aku tidak," teriakku balik, air mata mengalir deras. "Aku sudah berusaha. Ibu. Aku sudah menjalani semua suntikan, semua operasi, semua rasa sakit itu. Dan Rizal. Aku menatapnya, rasa muak dan sakit yang tak terkira membuncah di dadaku. Dia selalu ada di sampingku, memegang tanganku, bilang bahwa aku yang terpenting. Ternyata itu semua dusta. Dia sudah punya pelarian. Dia sudah punya solusi sambil menunggu aku berhasil atau tidak. Kalian semua pengecut." Rizal akhirnya berdiri, tangannya terulur ke arahku. "Dinda, tolong. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Yasmin, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan perasaanku padamu. Itu hanya kewajiban." "Kewajiban?" Aku mengatakannya pelan, seolah tidak percaya dengan kata-katanya. Lalu, ledakan amarah yang akhirnya meledak. "Kau menyebut memiliki istri dan anak sebagai kewajiban? Kewajiban kepada siapa? Kepada ibumu? Kepada ayahmu yang sudah meninggal? Lalu kewajibanmu kepadaku sebagai istrimu, yang kau janjikan setia di depan Allah dan banyak saksi, itu apa, Rizal? Itu hanya main-main." "Dinda, bukan begitu." Dia mencoba mendekat, tetapi aku mundur selangkah, menjauhinya seperti menjauhi wabah. "Jangan sentuh aku, Hardiku," suaraku bergetar keras. "Jangan pernah lagi menyentuh aku. Kau menjijikkan." Ibu Hani menyela lagi, mencoba mengambil alih kendali situasi yang sudah kacau balau. "Sudah cukup, Dinda. Apa yang terjadi sudah terjadi. Wasiat ini adalah keinginan terakhir almarhum. Apakah kau mau menghormati keinginannya atau tidak? Warisan untuk Yasmin dan Arya tidak bisa diganggu-gugat. Itu hak mereka." Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang mertua yang harus dihormati. Aku melihat seorang wanita licik yang bersembunyi di balik tradisi dan warisan. Jangan bersembunyi di balik nama almarhum. "Ayah, ibu," kataku. Suaraku tiba-tiba menjadi dingin dan datar, kelelahan mulai menyerang. Aku tahu ayah orang yang baik. Ayah tidak akan menyetujui cara-cara seperti ini. Ayah akan marah mengetahui kalian membohongiku seperti ini. Ini adalah rencana ibu dan Rizal. Kalian menggunakan wasiat dan kematiannya untuk membereskan kekacauan yang kalian buat. Itu yang paling menjijikkan dari semuanya. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit kejutan di mata Ibu Hani. Aku telah menebak dengan benar. Seorang paman, adik almarhum, akhirnya angkat bicara. "Dinda, nak, tenanglah. Mari kita bicara baik-baik. Keluarga besar di sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Aku memandangnya, orang yang selama ini selalu bersikap manis di depanku. Mempermalukan diri saya, paman? Atau mempermalukan keluarga ini yang ternyata adalah kumpulan penipu ulung? Kalian semua tahu. Kalian semua diam. Kalian semua berpura-pura menyukaiku sambil menikmati sandiwara ini dari belakang layar. Siapa yang seharusnya malu?
Tidak ada yang bisa menjawab. Ruangan kembali sunyi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemetar di tanganku. Aku memandang ke sekeliling, melihat setiap wajah yang hadir. Aku menyimpannya dalam ingatanku. Ini adalah wajah-wajah yang tidak akan pernah lagi kupercaya. Lalu, aku menatap Rizal untuk terakhir kalinya. Kau bilang mencintaiku, Rizal? Cinta tidak melakukan ini. Cinta tidak membangun kehidupan lain di atas penderitaan pasangannya. Cinta tidak berbohong selama bertahun-tahun dengan senyuman termanis. Yang kau lakukan bukan cinta. Itu adalah narsisme dan kepengecutan murni. Aku memunggungi mereka semua. Langkahku masih goyah, tapi tekadku kuat. Aku berjalan menuju pintu. Dinda, tunggu. Kemana kau akan pergi? Teriak Rizal, suaranya panik. Aku tidak menoleh. Jauh dari kalian. Jauh dari kebohongan dan kepalsuan ini. Ibu, hentikan dia, teriak Rizal pada ibunya. Ibu Hani hanya diam. Mungkin dia berpikir aku hanya akan pergi untuk mendinginkan kepala dan akan kembali lagi, seperti biasanya. Aku mendorong pintu besar itu terbuka. Angin sore yang berembus terasa menyegarkan di kulitku yang panas. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan kehidupan lamaku, meninggalkan Dinda yang mudah diperdaya. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah kembali. Pertunjukan mereka sudah selesai. Sekarang, saatnya untuk pertunjukanku. Dan mereka tidak akan menyukai akhir cerita yang akan kutulis. Pintu kayu besar rumah mertuaku itu tertutup dengan bunyi gedebuk yang hampir final di belakangku, memutuskan suara teriakan Rizal yang masih memanggil namaku. Tapi suara itu sudah tidak berarti lagi. Itu hanyalah suara dari sebuah kehidupan yang telah mati, dikubur dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku berdiri di luar pagar besi yang tinggi, terengah-engah. Tubuhku masih gemetar hebat, tapi bukan lagi karena sedih. Sekarang, yang menguasai adalah amarah. Amarah yang begitu pekat dan membara, membuat darahku terasa mendidih di pembuluh nadiku. Matahari sore yang mulai turun seolah memantulkan kemarahanku, mengecat langit dengan warna jingga dan merah yang garang. Mereka merencanakan ini. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, seperti pisau yang terus mengiris. Mereka bukan hanya membiarkan. Mereka merencanakan. Aku berjalan menyusuri trotoar, tidak peduli kemana arahnya. Yang penting menjauh dari tempat itu. Tas kecil yang kubawa, yang hanya berisi dompet dan ponsel, terasa berat bagaikan batu. Setiap langkahku terasa seperti menginjak pecahan kaca dari mimpi yang telah hancur. Pikiranku melayang ke belakang, mengumpulkan semua potongan kenangan yang tiba-tiba memiliki arti yang berbeda. Pernyataan Ibu Hani 3 tahun lalu, saat aku pulang dari dokter dengan hasil yang tidak menggembirakan. Jangan khawatir, Dinda. Yang penting usaha. Kalau memang tidak diberi keturunan, mungkin memang sudah rezeki Rizal yang lain. Waktu itu, aku mengira itu adalah bentuk penerimaannya. Sekarang, aku tahu itu adalah ancaman halus. Itu adalah isyarat bahwa mereka akan mencari jalan lain. Lalu, obrolan antara almarhum Pak Haji Farid dan Rizal di perpustakaan, yang tidak sengaja kudengar setahun kemudian. Kamu harus bijak, Zal. Keluarga kita butuh penerus. Tapi jangan lupakan Dinda. Dia perempuan yang baik. Rizal membalas dengan suara rendah yang tidak kudengar jelas. Saat itu, aku mengira mereka membicarakanku dengan penuh kasih. Kini, aku tersadar, itu adalah pembicaraan bisnis. Almarhum ayah, meski mungkin tidak sepenuhnya setuju, akhirnya merestui rencana itu dengan syarat tidak melupakan Dinda. Sebuah restu yang membuatku mual. Dan Rizal, oh, Rizal. Semua lembur di akhir pekan. Perjalanan dinas, mendadak, meeting dengan klien penting yang membuatnya pulang larut. Semua pelukan dan ciumannya yang tiba-tiba lebih sering setelah ia bekerja keras. Semua itu adalah topeng. Topeng untuk menutupi kehidupan lain yang ia jalani. Dengan Yasmin. Nama itu membuat rasa asam naik ke kerongkonganku. Yasmin, perempuan yang telah diangkat statusnya dari sekadar gundik menjadi istri sirih yang diakui,
lengkap dengan anak dan warisan. Apakah dia juga tahu? Apakah dia sadar bahwa dia hanya menjadi alat untuk memenuhi ambisi keluarga itu? Ataukah dia sama bersalahnya, dengan senang hati menerima posisi itu sambil menertawakan istri sah yang tidak bisa memberikan keturunan? Aku tidak tahu. Dan saat ini, aku terlalu marah untuk peduli. Aku akhirnya berhenti di sebuah taman kecil, beberapa blok dari rumah mereka. Aku duduk di sebuah bangku, tubuhku lemas. Air mata yang sempat berhenti kini mengalir lagi, tetapi kali ini adalah air mata kemarahan dan kebencian. Aku menangis bukan karena rasa sakit, tetapi karena rasa dihina. Mereka telah mempermainkanku seperti boneka. Mereka telah merencanakan kehancuranku dengan sangat matang, bahkan menggunakan kematian orang yang kusayangi sebagai alat untuk menyampaikan vonis itu. Karma, bisik sebuah suara kecil di kepalaku. Mereka harus mendapatkan karma. Tapi bagaimana? Aku hanya seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Suami, keluarga, status, bahkan harga diri. Apa yang bisa kulakukan melawan keluarga kaya raya dan berpengaruh seperti keluarga Rahman? Lalu, mataku tertuju pada tas kecilku. Ponsel. Aku mengeluarkannya. Layarnya penuh dengan notifikasi missed call dan pesan dari Rizal. Aku mengabaikannya. Jarinya bergerak sendiri, membuka aplikasi perekam suara. Secara tidak sengaja, tanpa kusadari sepenuhnya, aku telah menekan tombol rekam sejak pertengkaran dimulai. Dengan jari yang gemetar, aku memutar rekamannya. Suara Ibu Hani yang dingin terngiang jelas. Dia hanya tidak bisa memberiku cucu dari darahnya sendiri. Rizal, keluarga kita butuh penerus yang sah. Ini bukan tentang kamu, Dinda. Ini tentang kelangsungan keluarga kita. Lalu, suara Rizal yang penuh ketakutan. Dinda, tolong. Aku mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Yasmin, itu tidak ada artinya. Itu hanya kewajiban. Dan teriakanku yang penuh luka. Kau menyebut memiliki istri dan anak sebagai kewajiban. Lalu kewajibanmu kepadaku sebagai istrimu, yang kau janjikan setia di depan Allah dan banyak saksi, itu apa, Rizal? Itu hanya main-main. Aku mendengarkan seluruhnya, dari awal hingga akhir. Suara-suara itu, yang baru saja kudengar, kini terdengar lebih mengerikan dan lebih jahat. Ini adalah bukti. Bukti dari semua pengakuan pahit mereka. Bukti dari rencana keji mereka. Sebuah rencana mulai terbentuk dalam kepalaku. Rencana yang masih samar, tetapi dipenuhi dengan tekad balas dendam. Mereka ingin penerus sejati? Mereka ingin kelangsungan keluarga? Mereka ingin melindungi warisan mereka? Baik, akan kuperlihatkan pada mereka bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Akan kupertontonkan pada mereka bagaimana penerus sejati mereka bisa menjadi awal dari kehancuran mereka. Aku menyimpan rekaman itu dengan aman, menguncinya dengan password. Ini adalah senjataku. Senjata pertama. Lalu, aku membuka daftar kontak. Jariku berhenti pada satu nama, BPK Agung, SH, seorang pengacara keluarga yang pernah menangani perjanjian pranikahku dulu. Seorang yang jujur dan tegas, dan yang paling penting, dia sangat menghormati almarhum Pak Haji Farid. Aku yakin dia tidak terlibat dalam konspirasi ini. Dengan tekad yang mengeras, aku menekan tombol telepon. Selamat sore, Pak Agung. Ini Dinda, istri dari Rizal Rahman, kataku. Suaraku jauh lebih stabil dari yang kukira. Ah, Ibu Dinda. Turut berduka cita atas meninggalnya Pak Haji Farid. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya ramah. Terima kasih, Pak. Ya, ada. Saya membutuhkan bantuan hukum Anda. Terkait dengan wasiat almarhum dan beberapa hal lain yang baru saja terungkap, kataku, berusaha menahan emosi. Bisakah kita bertemu besok? Ini sangat penting dan sangat mendesak. Ada jeda singkat di seberang sana. Tentu saja, Ibu Dinda. Apakah ini terkait dengan bagian Ibu dalam wasiat? Tanyanya, penuh kehati-hatian. Terkait dengan lebih dari itu, Pak. Jawabku, suaraku kini tegas dan penuh keyakinan. Ini terkait dengan penipuan, pengkhianatan pernikahan,
dan konspirasi untuk melegitimasi seorang anak di luar nikah melalui wasiat yang dimanipulasi. Saya yakin almarhum ayah tidak akan menyetujui cara-cara seperti ini jika dia tahu kebenarannya. Diam yang lebih panjang kali ini. Aku bisa membayangkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya mengerti, akhirnya katanya, suaranya menjadi serius dan profesional. Baik, Ibu. Mari kita bertemu di kantor saya besok pagi jam 9. Dan Ibu Dinda, tolong, jangan bicara pada siapapun tentang ini sebelum kita bertemu. Tidak akan, Pak. Terima kasih. Aku menutup telepon. Perasaan aneh menguasai diriku. Rasanya seperti baru saja menyeberangi sebuah jembatan dan membakarnya di belakangku. Tidak ada jalan untuk kembali. Aku memandang langit yang mulai gelap. Bintang-bintang pertama mulai muncul. Mereka bersinar dingin, jauh, dan tidak memihak. Seperti hukum. Seperti keadilan. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan dengan merencanakan segalanya. Mereka pikir dengan uang dan kekuasaan, mereka bisa mengatur hidup orang lain seperti pion. Mereka salah. Mereka telah membangunkan sesuatu dalam diriku. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur. Terkubur oleh cinta buta dan keinginan untuk diterima. Permainan memang sudah berakhir. Tapi bukan permainan mereka yang berakhir. Permainan mereka baru saja dimulai. Dan aku, Dinda, akan menjadi pemain utamanya. Akan kuperlihatkan pada keluarga Rahman bahwa wanita yang mereka anggap hanya sebagai inkubator yang gagal, ini bisa menjadi badai yang menghancurkan setiap batu fondasi kebanggaan mereka. Aku berdiri dari bangku itu, menyeka air mata terakhir dari pipiku. Wajahku mungkin masih merah dan bengkak, tetapi mataku kini kering dan penuh tekad. Aku punya tujuan. Aku punya bukti. Dan yang paling penting, aku sekarang punya kemarahan. Selamat datang di pertempuran, keluarga Rahman. Malam itu adalah malam terpanjang dan paling sunyi dalam hidupku. Aku tidak pulang ke rumah yang selama ini kusebut sebagai rumahku bersama Rizal. Bagaimana mungkin? Setiap sudut tempat itu pasti akan berteriak mengingatkanku pada kebohongan. Kasur tempat kami berbagi keintiman, dapur tempat kami sarapan bersama, bahkan handuk yang kami pakai bergantian. Semuanya akan terasa seperti bagian dari sandiwara besar yang diperankan Rizal. Aku akhirnya tiba di rumah pemberian almarhum di Permata Hijau. Kunci yang diberikan notaris kepadaku setelah pembacaan wasiat terasa berat di tanganku. Aku membuka pintu dan menghirup udara yang berdebu dan pengap. Rumah itu kosong, sunyi, dan dingin. Tapi anehnya, justru di tempat inilah aku untuk pertama kalinya sejak kejadian tadi merasa bisa bernapas lega. Ini adalah milikku. Murni milikku. Hadiah dari satu-satunya orang dalam keluarga Rahman yang mungkin benar-benar tulus kepadaku. Aku menyalakan lampu. Rumah itu lebih kecil tapi lebih cozy daripada rumah megah keluarga Rahman. Aku berjalan pelan, jari-jariku menyentuh permukaan furnitur yang tertutup kain terpal. Almarhum Pak Haji Farid memang mengenalku. Dia tahu aku menyukai ketenangan dan kesederhanaan. Aku terjatuh di sebuah sofa berlapis kain katun. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah mertua, aku membiarkan diriku menangis. Bukan tangisan histeris, tetapi tangisan kelegaan, pelepasan, dan kesedihan mendalam untuk semua yang telah hilang. Aku menangis untuk Dinda yang naif dan percaya, yang mati hari ini di ruang tamu itu. Aku menangis untuk semua tahun yang terbuang, untuk semua cinta yang ternyata palsu, untuk semua penghinaan yang harus kuterima karena dianggap tidak bisa memberikan keturunan. Ponselku terus bergetar. Rizal. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan yang berderet-deret. Rizal, Dinda, tolong jawab. Aku khawatir. Rizal. Kemana kau? Aku datang menjemputmu. Rizal, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Rizal, ini ibu. Pulanglah. Kita bicara baik-baik sebagai keluarga. Aku membaca pesannya dengan mata yang masih basah. Keluarga. Kata itu sekarang terasa seperti kutukan. Aku hampir saja membalasnya dengan amarah, tapi kemudian aku berhenti. Marah dan mengumpat tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan membuatku terlihat lemah dan emosional.
persis seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, aku melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka duga. Aku mengetik balasan dengan jari yang masih gemetar, tetapi dengan pikiran yang tiba-tiba sangat jernih. Aku butuh waktu sendiri. Aku berada di tempat yang aman. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku lagi malam ini. Kita akan bicara lain waktu. Aku mematikan ponselku setelah mengirim pesan itu. Aku perlu ketenangan. Aku perlu berpikir. Pertemuanku besok dengan Pak Agung adalah kuncinya. Tapi aku tidak bisa datang hanya dengan emosi dan rekaman. Aku butuh bukti yang lebih konkret. Aku butuh strategi. Pikiranku bekerja keras, mencoba mengingat setiap detail, setiap kejadian mencurigakan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, sesuatu terlintas. Laptop lama Rizal, dia punya laptop lama yang jarang dipakainya lagi, yang biasanya ditinggal di rumah. Dia bilang semua data sudah dipindahkan ke laptop baru dan Office. Tapi, orang seperti Rizal, pasti ada sesuatu yang tersimpan di sana. Email lama, chat history, atau bahkan dokumen-dokumen yang dia anggap tidak penting. Dengan jantung berdebar kencang, aku menyadari sesuatu. Aku masih memiliki akses ke rumah kami. Aku masih memiliki kunci. Dan yang lebih penting, para pembantu di rumah masih menganggapku sebagai nyonya rumah. Jika aku berangkat sekarang, sebelum Rizal pulang, itu risiko besar. Tapi apakah lebih besar daripada risiko kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan bukti? Tanpa pikir panjang, aku berdiri. Semangat baru mengaliri tubuhku yang lelah. Aku memanggil taksi online dan memberikan alamat rumah yang dulu kusayangi, yang kini terasa seperti medan perang. Perjalanan menuju rumah terasa seperti mimpi buruk. Setiap gedung, setiap pohon, mengingatkanku pada kehidupan lamaku. Aku menyuruh taksi berhenti di ujung jalan. Aku berjalan kaki menyusuri trotoar. Hatiku berdebar kencang. Rumah itu gelap. Rizal belum pulang. Atau mungkin, dia masih di rumah ibunya, berusaha merencanakan cara untuk menanganiku. Aku mengambil kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Rumah itu sunyi. Hanya lampu taman yang menyala. Nyonya Dinda, suara seorang pembantu yang setia, Mbak Sari, menyapaku dari dapur. Dia terlihat terkejut. Mbak Sari, ucapku, berusaha tersenyum tenang. Aku hanya mengambil beberapa barang yang penting untuk berkabung di rumah ibu. Jangan bilang Mas Rizal ya. Aku mau memberi kejutan, kataku, berbohong dengan lancar. Aku tidak pernah berbohong kepada pembantuku sebelumnya. Mbak Sari mengangguk, meski matanya masih penuh tanya. Tentu, Nyonya. Mau saya bantu? Tidak perlu. Terima kasih, Mbak. Aku bergegas menaiki tangga, menuju ruang kerja kecil Rizal. Di sana, di bawah meja, terbaring laptop tuanya. Aku mengambilnya dan juga eksternal hard drive yang biasanya terhubung ke sana. Aku juga melihat sebuah dokumen tua tentang perjanjian pembelian villa di Puncak, villa yang diwariskan kepada Yasmin. Aku menyimpannya juga. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Tapi ini bukan rumahku lagi. Ini adalah markas musuh. Aku turun dengan cepat. Sudah selesai, Mbak Sari. Aku pergi dulu. Jangan lupa, rahasia ya, kataku sambil menyelipkan selembar uang di tangannya. Aku berjalan keluar dengan langkah cepat, laptop dan hard drive erat tergenggam di tanganku. Aku merasa seperti membawa harta karun yang akan kugunakan untuk menjatuhkan mereka. Sesampainya di rumah permata hijau, aku segera menghubungkan laptop itu. Dengan menggunakan password yang ku ketahui, password yang sama untuk semua akunnya, aku berhasil membukanya. Dan di sana, tersimpan semua bukti yang kubutuhkan. Email-email lama antara Rizal dan seorang pengacara tentang pernikahan sirih dan perlindungan aset untuk Yasmin. Foto-foto dia dengan seorang perempuan cantik, Yasmin, kau pasti, dan seorang bayi laki-laki di Villa Puncak. Tertanggal 2 tahun yang lalu. Pesan-pesan chat yang mesra antara mereka, di mana Rizal bahkan pernah menulis, "Aku tidak bisa meninggalkan Dinda sekarang." Ibu bilang, "Tunggu sampai ayah." Kalimat itu terputus, tapi maksudnya jelas, tunggu sampai ayah meninggal. Mereka bukan hanya merencanakan. Mereka menunggu orang tua mereka mati untuk melegitimasi perselingkuhan mereka.
Air mata kembali menetes. Tapi kali ini air mata itu adalah air mata kemarahan murni. Aku menyimpan semua bukti itu dengan aman, mentransfernya ke hard drive terenkripsi. Esok hari, aku tidak akan datang kepada Pak Agung hanya dengan rekaman suara. Aku akan datang dengan senjata yang lengkap. Aku memandangi laptop yang sekarang sudah mati itu. Rizal, kau dan ibumu merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Tapi kau lupa satu hal. Wanita yang kau anggap lemah dan emosional ini ternyata memiliki kekuatan yang tidak kau sangka. Dan kau telah memberikanku semua yang kuperlukan untuk menghancurkanmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena sedih. Tetapi karena adrenalin. Karena tekad. Karena rencana. Fajar mulai menyingsing, menandakan hari baru. Hari di mana Dinda yang baru akan resmi lahir. Hari di mana pertempuran akan dimulai. Dan aku, untuk pertama kalinya, siap berperang. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari ruang tamu rumah permata hijau yang masih berantakan dengan beberapa kardus berisi barang-barang yang sempat kubawa. Aku hampir tidak tidur semalam, terbuai antara mengatur bukti-bukti digital untuk pertemuanku dengan Pak Agung dan diteror oleh bayangan wajah Rizal serta Yasmin. Pukul 9:50, aku sudah mandi dan berpakaian rapi, kostum bisnis favoritku yang dulu selalu dipuji Rizal. Hari ini, itu bukan untuknya. Itu adalah zirah untukku. Aku sedang memeriksa tas untuk memastikan hard drive dan dokumen villa sudah terbawa, ketika bel rumah berbunyi. Jantungku berdebar. Pak Agung, tapi masih terlalu pagi. Rizal, dia berani mencariku sampai sini? Dengan hati-hati, aku mengintip dari jendela. Bukan Pak Agung yang berdiri di balik pagar. Bukan pula Rizal. Seorang perempuan muda, sekitar usia pertengahan 20-an, dengan jilbab sederhana namun rapi, berdiri dengan postur tubuh yang gugup. Dia menggendong seorang anak laki-laki kecil yang tertidur pulas di pundaknya. Wajahnya cantik, tapi terlihat pucat dan dipenuhi kecemasan. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Yasmin. Darahku mendidih. Berani sekali dia datang ke sini. Apakah ini bagian dari rencana mereka? Apakah Rizal mengirimnya untuk membujukku? Atau untuk menyakitiku lebih dalam? Aku membuka pintu dengan gerakan kasar, siap untuk melontarkan semua kemarahan dan penghinaan yang telah tertumpuk. Apa yang kau lakukan di sini? Sergahku, suaraku dingin dan tajam. Yasmin terkejut, mundur selangkah. Matanya, yang besar dan berwarna coklat, membesar penuh ketakutan. Mbak Dinda, maaf. Saya tahu saya tidak berhak datang ke sini. Tapi, saya harus bicara dengan Anda. Tolong. Hanya sebentar saja. Suaranya lembut, bergetar, dan terdengar sangat tulus. Itu bukan suara seorang perempuan sombong yang datang untuk memamerkan kemenangannya. Anak di gendongannya, Arya, menggerakkan tubuh kecilnya. Wajahnya yang lucu dan masih bayi itu membuat amarahku surut untuk sesaat. Dia tidak bersalah. Dia hanya korban dari nafsu dan ambisi orang dewasa di sekitarnya. Kau pikir ini waktu yang tepat untuk bicara? Kataku, masih dengan nada keras, tapi sudah sedikit melunak. Setelah semua yang terjadi? Setelah wasiat itu? Justru karena wasiat itu, Mbak, jawabnya, matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang wasiat itu. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak tahu tentang kami. Air matanya mulai menetes. Saya baru tahu kemarin, setelah Anda pergi. Semua orang ribut. Ibu Hani marah-marah. Dan Rizal. Rizal bilang pada saya bahwa Anda sudah setuju dengan semua ini dari awal. Bahwa Anda menerima saya dan Arya. Aku terpana. Dia tidak tahu. Aku memandangnya lebih dalam. Ketakutan dan kepanikannya terlihat nyata. Itu bukan akting. Masuk, kataku tiba-tiba, membuka pintu lebih lebar. Aku ingin mendengarnya. Aku perlu mendengarnya. Yasmin masuk dengan hati-hati, masih menggendong Arya. Dia duduk di ujung sofa, seperti tamu yang tidak diundang, yang memang begitulah adanya. Saya tidak minum, katanya cepat saat aku menawarkan minuman. Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin menjelaskan dan meminta maaf. Dia menarik napas dalam-dalam.
Saya kenal Rizal 4 tahun yang lalu. Waktu itu saya bekerja sebagai sekretaris di salah satu divisi perusahaannya. Dia bilang dia sudah bercerai dengan istrinya. Bahwa pernikahannya hanya bertahan setahun dan tidak memiliki anak. Dia menunjukkan surat cerai palsu. Saya baru tahu itu palsu kemarin. Suaranya tercekat. Aku duduk di seberangnya, mendengarkan dengan intens. Hatiku berdebar kencang. Ceritanya mulai terdengar familiar. Tipu daya klasik pria hidung belang. Dia mendekati saya, merayu saya. Lalu, ketika saya hamil, dia bilang kita harus menikah siri dulu karena proses cerai dengan mantan istrinya masih berantakan di pengadilan. Dia janji akan sahkan setelah semua beres. Dia mengelus kepala Arya. Saya percaya. Saya mencintainya. Dan saya ingin ayah untuk anak saya. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Selama ini, saya tinggal di villa itu. Dia datang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Selalu dengan alasan kerja. Dia bilang, mantan istrinya, Anda, sangat posesif dan masih mengganggunya. Jadi hubungan kami harus dirahasiakan untuk keselamatan saya dan Arya. Dia menggeleng, air mata jatuh lebih deras. Saya bodoh, Mbak. Saya sangat bodoh. Saya percaya semua kebohongannya. Aku diam. Kemarahanku pada Rizal dan keluarganya mencapai titik didih baru. Mereka bukan hanya menipuku. Mereka juga menipu perempuan malang ini dan memanfaatkan anaknya. Kemarin, lanjut Yasmin, suaranya parau. Setelah pembacaan wasiat, semua jadi kacau. Ibu Hani memanggil saya. Dia marah besar pada saya, seolah-olah saya yang meminta warisan itu. Dia bilang, lihat apa yang kau perbuat. Kau menghancurkan keluarga kami. Dan Rizal hanya diam. Dia tidak membela saya. Baru kemudian, saat saya tanya tentang Anda, dia akhirnya mengaku bahwa Anda tidak tahu tentang kami. Bahwa selama ini dia membohongi kita berdua. Dia menatapku, matanya memohon. Saya datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan atau bagian warisan. Saya akan menolak warisan itu, Mbak. Saya tidak mau uang yang dibangun di atas kebohongan dan air mata. Saya datang untuk meminta maaf. Maafkan saya karena tidak sengaja menjadi bagian dari kehancuran pernikahan Anda. Dan untuk memperingatkan Anda. Memperingatkan aku, tanyaku, waspada. Ibu Hani, dia sangat marah pada Anda. Dia bilang, Anda berusaha merusak nama keluarga dan masa depan Arya. Dia bilang, dia akan menggunakan semua kekuatan dan uangnya untuk menghancurkan Anda jika Anda tidak menerima wasiat itu dan tunduk. Yasmin menggigil. Dia wanita yang sangat kejam, Mbak. Dan Rizal selalu tunduk padanya. Dia tidak akan membela Anda. Informasi itu tidak mengejutkanku, tapi mendengarnya dari Yasmin membuatnya terasa lebih nyata dan lebih berbahaya. Arya, bisikku. Memandangi anak itu. Apa yang akan kau lakukan? Yasmin memeluk anaknya erat. Saya akan pergi. Jauh dari sini. Saya punya keluarga di kampung. Saya akan membesarkan Arya sendiri. Saya tidak ingin dia dibesarkan dalam lingkungan kebohongan seperti ini. Saya hanya ingin dia tumbuh menjadi anak yang baik dan jujur. Perlahan, tapi pasti, kemarahanku pada Yasmin mulai reda. Dia bukan musuhku. Dia adalah korban lain, seperti aku. Bahkan mungkin lebih korban, karena dia tidak memiliki perlindungan hukum atau finansial seperti yang kumiliki. Yasmin, kataku, suaraku kini lebih lembut. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Kau juga dikhianati. Kita berdua diperdaya oleh pria yang sama dan oleh keluarganya yang licik. Aku berdiri dan mengambil secangkir air untuknya. Memaksanya menerimanya. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Terima kasih untuk peringatannya. Dia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Jadi, Anda tidak membenci saya, Mbak. Aku membenci Rizal dan ibunya, jawabku tegas. Bukan kau. Dan tentang warisan, jangan buru-buru menolaknya. Itu hak Arya, dan itu bisa menjadi jaminan untuk masa depannya. Biarkan pengacara yang menanganinya. Matanya berbinar sedikit,
melihat secercah harapan. Anda akan melawan mereka. Aku menganggap pelan, senyum tipis mengembang di bibirku. Mereka sudah merencanakan segalanya. Yasmin, sekarang, giliran kita yang merencanakan balasan. Pertemuan yang awalnya kukira akan menjadi konfrontasi, justru berubah menjadi aliansi yang tidak terduga. Yasmin pergi tidak lama kemudian, dengan janji akan menghubungiku jika ada perkembangan. Aku berdiri di pintu, melihatnya pergi. Rizal dan ibunya telah menciptakan dua musuh dari para korbannya. Dan itu akan menjadi kesalahan terbesar mereka. Kini, aku punya sekutu. Dan yang lebih penting, aku punya motivasi baru. Bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memastikan bahwa Arya, anak yang tidak bersalah itu, tidak menjadi tumbal ambisi keluarga Rahman yang serakah. Pertemuanku dengan Pak Agung siang nanti akan memiliki agenda baru. Setelah Yasmin pergi, rumah itu kembali sunyi, tetapi keheningannya kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi oleh kesedihan atau kemarahan yang menyiksa, melainkan oleh sebuah pencerahan yang pahit. Aku berdiri di tengah ruang tamu, masih mencerna semua yang baru saja kudengar. Yasmin, korban lain. Seorang perempuan muda yang diperdaya dengan tipu muslihat yang bahkan lebih keji daripadaku, dibuatkan surat cerai palsu, diisolasi, dan dijadikan mesin penghasil anak tanpa masa depan yang jelas. Rasa solidaritas yang aneh mulai tumbuh menggantikan kebencianku padanya. Kami adalah dua sisi dari koin penderitaan yang sama, dilempar dan dipermainkan oleh tangan yang sama, Rizal dan Ibu Hani. Pukul 9 tepat, aku sudah duduk di ruang tunggu kantor hukum Pak Agung. Kantornya elegan namun tidak norak, mencerminkan kepribadiannya yang profesional dan terpercaya. Aku memegang erat tas berisi laptop, hard drive, dan dokumen-dokumen bukti. Jantungku berdebar, tapi bukan karena gugup, tapi karena tekad. Bu Dinda, silakan masuk. Sekretarisnya mempersilakan aku masuk ke ruang kerjanya. Pak Agung, seorang pria parubaya dengan kacamata dan wajah yang bijaksana, berdiri untuk menyambutku. Ibu Dinda, ucapnya, berjabat tangan erat. Silakan duduk. Saya telah mendengar sedikit tentang kejadian kemarin. Ibu Hani menelepon saya pagi tadi. Aku mengangkat alis. Oh, dan apa yang dia katakan? Dia duduk di belakang mejanya, menyatukan jari-jarinya. Dia mengatakan bahwa ibu sedang sangat emosional dan stres karena duka, dan mungkin mengatakan hal-hal yang tidak rasional. Dia meminta saya untuk menasihati ibu untuk menerima wasiat almarhum dengan lapang dada, demi nama baik keluarga. Aku hampir tertawa getir. Tentu saja, itu persis seperti yang akan dia katakan. Aku meletakkan tas di atas mejanya. Pak Agung, sebelum saya menunjukkan sesuatu, saya ingin bertanya. Apakah Anda terlibat dalam penyusunan wasiat itu? Dia terlihat tersinggung, tapi tetap sopan. Saya membantu menyusun draft awalnya, berdasarkan keinginan almarhum. Tapi versi final yang dibacakan kemarin, ada beberapa perubahan yang dibuat oleh Ibu Hani dan notaris keluarganya yang lain, BPK Hendra. Mereka mengatakan itu adalah revisi akhir dari almarhum sebelum meninggal. Saya tidak dilibatkan. Itu masuk akal. Pak Agung terlalu jujur untuk menyetujui klausul yang begitu jahat. Perubahan itu, kataku, menatapnya langsung, adalah tentang pemberian villa dan 5 miliar kepada Yasmin, istri sirih, Rizal, dan anak mereka yang berusia 2 tahun, Arya. Wajah Pak Agung berubah pucat. Matanya membesar di balik kacamatanya. Apa? Itu tidak mungkin. Itu tidak ada dalam draft yang saya susun. Draft saya hanya berisi pengakuan terhadap seorang, Yasmin, sebagai pengasuh anak dari seorang kerabat yang akan menerima tunjangan pendidikan. Tidak pernah disebutkan, istri sirih, atau cucu. Sekarang giliranku yang terkejut. Jadi, almarhum Pak Haji Farid bahkan tidak tahu bahwa Arya adalah cucu kandungnya? Atau dia tahu, tapi tidak setuju untuk memasukkannya dalam wasiat dengan cara begitu terbuka? Jadi, wasiat itu dimanipulasi. Simpulku, suaraku datar. Tampaknya begitu, gumam Pak Agung, wajahnya serius. Ini sangat serius, Ibu Dinda. Ini bisa menjadi pemalsuan wasiat.
Lebih dari itu, Pak, kataku. Aku kemudian menceritakan semuanya. Mulai dari pengakuan Ibu Hani dan Rizal di ruang tamu, rekaman suara yang kumiliki, penemuanku di laptop Rizal tentang email dan dokumen villa, hingga kunjungan Yasmin pagi tadi yang mengungkapkan bahwa dia juga ditipu. Aku memutar rekaman suara itu. Aku menunjukkan printout email dan foto-foto dari laptop Rizal. Wajah Pak Agung semakin suram dan marah seiring dengan berjalannya cerita. Ini sangat buruk, desisnya setelah aku selesai. Ini bukan hanya persoalan perdata, Ibu. Ini bisa merambah ke pidana. Pemalsuan wasiat, pernikahan ilegal, penipuan. Yang saya inginkan sederhana, Pak, kataku. Saya ingin keadilan. Saya ingin wasiat yang asli, yang benar-benar mewakili keinginan almarhum, ditegakkan. Saya ingin Rizal bertanggung jawab atas pengkhianatannya. Dan saya ingin melindungi anak itu, Arya, dari eksploitasi lebih lanjut oleh keluarga itu. Yasmin, ibunya, bersedia menolak warisan itu, tapi menurut saya itu bukan solusi. Warisan itu bisa menjadi hak anak itu. Pak Agung mengangguk, pikirannya bekerja cepat. Pertama, kita perlu membatalkan klausul wasiat yang palsu itu. Kita bisa menggugat dengan bukti-bukti ini. Kedua, untuk status pernikahan, Ibu bisa mengajukan gugatan perdata atas dasar pengkhianatan dan penipuan, yang akan sangat menguntungkan Ibu dalam pembagian harta gonogini, meski ada perjanjian pranikah. Ketiga, untuk anak itu, kita bisa mengajukan permohonan pengakuan anak dan penetapan tunjangan yang wajar, terlepas dari status warisan. Dia memandangku. Tapi Ibu harus siap. Keluarga Rahman sangat kuat dan berpengaruh. Ibu Hani tidak akan tinggal diam. Ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan melelahkan. Aku sudah lelah diperdaya. Pak, sekarang, aku siap untuk bertarung, jawabku dengan tegas. Baik, katanya, mengambil selembar kertas. Pertama, kita perlu mengamankan semua bukti ini secara hukum. Saya akan meminta tim IT saya untuk membuat mirror dari hard drive ini dan mengautentikasi rekaman suara. Kedua, kita perlu menemui notaris BPK Hendra dan membujuknya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang perubahan wasiat itu. Ketiga, kita akan mengajukan permohonan pembekuan sementara aset-aset yang disebutkan dalam wasiat, termasuk villa dan dana 5 miliar itu, sampai perkara ini selesai. Rencananya jelas dan tajam. Aku merasa lega. Aku tidak sendirian. Tapi, Pak Agung, ada satu hal lagi, kataku, teringat peringatan Yasmin. Ibu Hani mengancam akan menghancurkan saya. Dia menghela napas. Saya tidak meragukannya. Tapi Ibu punya senjata yang kuat, kebenaran. Dan dalam hukum, kebenaran, dengan bukti yang kuat, pada akhirnya akan menang. Mereka mungkin bisa menunda, tapi mereka tidak bisa mengubur kebenaran selamanya. Pertemuan kami berlangsung hampir 2 jam. Saat aku keluar dari kantor itu, langit Jakarta terlihat lebih cerah. Aku mungkin masih panjang jalan yang harus kutempuh, tetapi setidaknya sekarang aku memiliki peta dan seorang pemandu yang ahli. Aku membuka ponselku yang tadi kumatikan. Puluhan notifikasi dari Rizal kembali membanjiri layar. Tapi ada satu pesan yang menarik perhatianku, dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Bak Dinda, ini Yasmin. Ibu Hani memanggil saya lagi. Dia menyuruh saya untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saya adalah pelakor dan meminta maaf secara publik. Dia bilang, jika tidak, saya dan Arya akan celaka. Saya takut. Darahku mendidih. Ibu Hani tidak membuang waktu. Dia tidak hanya menyerangku, tetapi juga menekan korban yang lebih lemah. Dengan cepat, aku membalas pesannya. Aku, Yasmin, jangan tanda tangani apapun. Jangan temu Ibu Hani. Pergi dari villa sekarang. Bawa Arya ke tempat yang aman. Hubungi saya ketika kau sudah aman. Saya dan pengacaraku akan menanganinya. Pertempuran memang telah dimulai. Dan serangan pertama telah diluncurkan oleh pihak lawan. Tapi aku sudah siap. Aku memasukkan tangan ke dalam tas, merasakan dinginnya hard drive yang berisi senjata untuk melawannya. Mereka mungkin merencanakan kejahatan mereka dalam gelap. Tapi aku akan membawa semuanya ke dalam terang. Dan terang
pada akhirnya, adalah musuh terbesar bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Bab 9. Niat untuk bangkit dan mempersenjatai diri dengan hukum. Pesan dari Yasmin itu seperti bensin yang disiram ke bara kemarahan yang sudah membara dalam diriku. Ibu Hani tidak hanya kejam, tapi juga licik. Dia ingin menjadikan Yasmin sebagai kambing hitam, memaksanya mengaku sebagai pelakor yang merusak rumah tangga orang, sementara dia dan putra kesayangannya bersembunyi di balik layar dengan tangan bersih. Itu tidak akan terjadi. Tidak selama aku masih bisa bernapas. Duduk di taksi yang membawaku pulang, jemariku menari dengan cepat di atas layar ponsel. Aku menghubungi kembali Pak Agung, melaporkan ancaman terbaru ini. Tenang, Ibu Dinda. Suara Pak Agung tenang di seberang sana, meski aku bisa mendengar ketergesa-gesaan dalam nadanya. Itu adalah bentuk kepanikan mereka. Mereka tahu bukti-bukti kita kuat, jadi mereka mencoba menekan pihak yang paling lemah. Saya akan segera mengajukan permohonan injunction atau penetapan sela kepada pengadilan untuk melindungi Ibu Yasmin dan anaknya dari segala bentuk intimidasi atau ancaman. Itu akan menjadi peringatan hukum bagi Ibu Hani. Tapi itu butuh waktu, Pak. Dia mengancam akan mencelakakan mereka sekarang. Desisku. Panik. Percayalah, Ibu. Begitu ada permohonan yang diajukan, bahkan jika belum diputuskan, itu akan membuat mereka berpikir dua kali. Mereka tahu kita sedang bergerak secara hukum. Tugas Ibu sekarang adalah memastikan Ibu Yasmin berada di tempat yang aman dan tidak menandatangani apapun. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Dia benar. Aku harus berpikir jernih. Aku segera menelepon Yasmin. Dia mengangkat dengan suara yang hampir histeris. Mbak, dia kirim orangnya ke villa. Ada 2 laki-laki menunggu di luar pagar. Aku takut. Yasmin, dengarkan aku, kataku dengan suara tegas, mencoba menenangkannya. Apakah kau dan Arya masih di dalam? Pintu dan jendela terkunci. Iya, tapi mereka terus mengetuk-ngetuk. Panggil polisi. Sekarang. Katakan ada orang yang mencoba menerobos masuk dan mengancam kamu. Jangan buka pintu untuk siapapun. Aku akan mengirimkan bantuan. Aku memutuskan telepon dan segera memanggil taksi online untuk pergi ke villa di puncak. Itu risiko besar, tapi aku tidak bisa membiarkan Yasmin dan anaknya sendirian. Sambil menunggu taksi, aku menelepon seorang teman lama yang bekerja di kepolisian, menjelaskan situasinya secara singkat. Dia berjanji akan mengirimkan mobil patroli terdekat untuk memeriksa keadaan. Perjalanan ke puncak terasa seperti mimpi buruk. Kemacetan yang biasanya kusumpahi, hari ini terasa menyiksa. Pikiranku dipenuhi bayangan ketakutan Yasmin dan ancaman Ibu Hani. Perempuan itu tidak main-main. Dia akan menggunakan segala cara untuk melindungi dinastinya. 1,5 jam kemudian, taksi akhirnya mendekati villa. Aku melihat sebuah mobil patroli polisi sudah parkir di depan. Jantungku berdebar kencang. Aku segera turun dan berlari ke pintu pagar. Yasmin, ini aku, Dinda, teriakku. Pintu terbuka pelan, dan wajah pucat Yasmin muncul, dengan Arya yang menangis tergantung di lengannya. Dia segera memelukku erat, tubuhnya gemetar. Polisi sudah datang, Mbak. Laki-laki itu pergi. Tapi mereka bilang akan kembali, isaknya. Aku memeluknya, menghiburnya. Sudah. Mereka tidak akan kembali. Aku di sini sekarang. Aku berbicara dengan polisi yang berjaga. Mereka mengatakan 2 lelaki itu mengaku sebagai tukang kebun yang dikirim oleh pemilik villa, tetapi tidak bisa menunjukkan surat tugas atau identitas yang jelas. Mereka pergi setelah polisi datang. Ini jelas ancaman yang disengaja. Kalian tidak bisa tinggal di sini, kataku pada Yasmin setelah polisi pergi. Ini tidak aman. Pack barang-barang pentingmu. Kau dan Arya ikut aku. Yasmin terkejut. Tapi rumah ibu. Rumahku mungkin sederhana, tapi pagarnya tinggi dan ada satpam kompleks. Lebih aman daripada di sini yang terpencil. Ayo cepat. Dalam waktu 30 menit, kami sudah berada di dalam taksi kembali ke Jakarta. Arya akhirnya tertidur di pangkuan Yasmin, kelelahan karena tangisan. Yasmin memandangku dengan mata berlinang.
Kenapa ibu menolong saya? Setelah semua yang terjadi. Karena kita berada di sisi yang sama sekarang, Yasmin. Kita melawan musuh yang sama. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti kalian. Jawabku. Itu adalah kebenaran. Melindungi mereka juga berarti melindungi bukti hidup dari pengkhianatan Rizal. Sesampainya di rumah permata hijau, aku menyiapkan kamar guest room untuk mereka. Yasmin terlihat masih shock dan ketakutan. Aku membuatkan teh hangat untuknya. Dengarkan, Yasmin, kataku, duduk di hadapannya. Percakapan kita pagi tadi dengan Pak Agung, itu harus menjadi rahasia. Untuk sementara, kita harus berpura-pura menyerah. Kita harus membuat mereka think bahwa kita sudah ketakutan dan tidak akan melawan. Yasmin mengangguk, meski matanya masih penuh pertanyaan. Bagaimana caranya? Aku akan mengirim pesan pada Rizal. Aku akan bilang bahwa aku butuh waktu, bahwa aku emosional, dan bahwa aku might consider untuk menerima situasi ini asalkan hak-hakku dan hak Arya dijamin. Itu adalah kebohongan tentu saja, sebuah jebakan. Tapi, itu berisiko, bisik Yasmin. Justru ini akan membuat mereka tenang. Mereka akan berpikir mereka menang, bahwa aku sudah lemah dan bisa dikendalikan. Itu akan memberi kita waktu untuk menyusun strategi dengan Pak Agung tanpa gangguan. Mereka akan lengah. Aku menjelaskan. Dan untukmu, kau harus menghubungi Ibu Hani. Katakan bahwa kau sudah ketakutan dan bersedia menandatangani surat pernyataan apapun yang dia mau. Tapi mintalah waktu beberapa hari karena Arya sedang sakit. Itu akan mengulur waktu. Yasmin menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Saya percaya Ibu, Mbak Dinda. Saya akan lakukan apa yang Ibu katakan. Malam itu, setelah Yasmin dan Arya tertidur, aku duduk di ruang tamu. Ponsel di tanganku terasa berat. Aku harus memainkan peran dengan sempurna. Aku menyusun pesan dengan hati-hati untuk Rizal. Rizal, aku sudah tenang sedikit. Aku minta maaf atas ledakan emosiku kemarin. Aku masih sangat terluka dan bingung. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Tapi aku tidak ingin pernikahan kita hancur. Maib, kita bisa bicara lagi dalam beberapa hari? Aku hanya ingin jaminan bahwa aku tidak akan diabaikan dan bahwa masa depan, baik aku dan anak itu, akan aman. Aku menekan send. Jantungku berdebar. Apakah dia akan percaya? Hanya dalam hitungan detik, balasannya datang. Rizal, Dinda, terima kasih Tuhan kau akhirnya membalas. Aku sangat menyesal. Sayang, aku mencintaimu. Tentu kita bisa bicara. Apapun yang kau mau. Ibu juga sudah lebih tenang. Dia hanya khawatir dengan masa depan keluarga. Kapan kau pulang? Aku jemput. Aku hampir muntah membacanya. Betapa mudahnya dia mempermainkan kata cinta. Tapi aku harus terus bersandiwara. Aku butuh beberapa hari sendiri. Aku masih di rumah permata hijau. Aku akan hubungi kamu ketika aku siap bicara. Tolong jangan tekan aku dulu. Rizal, oke, sayang. Ambil waktumu. Aku di sini menunggumu. Aku mencintaimu. Aku mematikan ponsel. Rasanya seperti baru saja mandi di lumpur. Tapi itu perlu. Ikan sudah menyentuh umpan. Keesokan harinya, Yasmin, dengan suara yang masih dibuat-buat gemetar, menelepon Ibu Hani. Aku menyimak dari sampingnya. Ibu, saya takut. Saya akan tanda tangani suratnya. Tapi tolong, Arya sakit demam tinggi. Dokter bilang butuh beberapa hari untuk pulih. Bisa saya tanda tangani minggu depan saja? Saya janji. Yasmin berbohong dengan cukup meyakinkan. Aku mendengar suara Ibu Hani yang keras dan memerintah dari seberang sana, tetapi akhirnya dia setuju. Baik, minggu depan. Jangan coba-coba main api, Yasmin. Kau tahu akibatnya. Telepon ditutup. Yasmin menarik napas lega, tubuhnya masih gemetar. Bagus, bisikku. Kita berhasil mengulur waktu. Sekarang, kami punya waktu 1 minggu. 1 minggu untuk bekerja sama dengan Pak Agung menyusun senjata hukum yang mematikan. 1 minggu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti.
1 minggu untuk mengubah diri kami dari korban yang ketakutan menjadi pihak yang siap menyerang. Aku memandangi Yasmin yang sedang membelai Arya yang masih tertidur. Kami berasal dari dunia yang berbeda, disatukan oleh pengkhianatan pria yang sama. Tapi dalam kesakitan itu, kami menemukan kekuatan dalam persatuan. Mereka mengira kami lemah dan terpecah belah. Mereka salah. Kami justru lebih kuat ketika bersatu. Dan kami akan menunjukkan pada mereka bahwa permainan mereka sudah berakhir. Minggu yang penuh ketegangan pun dimulai. Rumah permata hijau yang awalnya sunyi, kini berubah menjadi markas tak resmi bagi persiapan hukum kami. Pak Agung datang hampir setiap hari, bersama seorang ahli IT yang mengurus bukti-bukti digital dan seorang investigator swasta yang disewa untuk melacak aktivitas finansial Ibu Hani dan Rizal pasca kematian almarhum. Yasmin dan aku hidup dalam rutinitas yang hampir mirip. Dia mengurus Arya dengan penuh kasih, sementara aku berkutat dengan dokumen dan strategi hukum. Terkadang, di malam hari, kami duduk di ruang tamu, berbagi cerita tentang kebohongan-kebohongan Rizal yang kami alami. Setiap cerita menambah bahan bakar kemarahan kami, tetapi juga memperkuat tekad untuk tidak membiarkan mereka lolos. Dia pernah membelikanku kalung yang persis sama dengan yang dia belikan untukmu, Mbak. Suatu malam Yasmin bercerita sambil memandangi foto di laptopnya. Dia bilang itu edisi terbatas. Ternyata, dia hanya membeli 2 untuk kami berdua. Aku hanya menggeleng, mengingat kalung itu dan bagaimana Rizal memujiku saat memakainya. Sementara kami sibuk menyusun strategi, laporan dari investigator mulai berdatangan. Kabar pertama yang membuat kami tersenyum puas datang dari Pak Agung 3 hari setelah kami mulai. Ada perkembangan, ujarnya suatu pagi, wajahnya sedikit berseri. PT Rahman Group mulai menunjukkan gejala tidak stabil. Apa yang terjadi? Tanyaku penasaran. Rizal, sebagai direktur utama baru, apparently membuat beberapa keputusan gegabah untuk menutupi kebocoran dana yang dia gunakan untuk membiayai kehidupan gandanya dengan Ibu Yasmin. Jelas Pak Agung, melihat catatannya. Dia memaksa menjual saham di beberapa anak perusahaan yang sebenarnya cukup profitable untuk menutupi lubang itu. Para investor kecil mulai nervous. Mereka melihatnya sebagai kepanikan, bukan strategi. Jadi karma mulai bekerja, gumamku dengan puas. Belum cukup, sambung Pak Agung. Ada kabar burung, yang mungkin atau mungkin tidak sengaja saya sebar, tentang skandal direktur utama dan konflik keluarga yang mengancam stabilitas perusahaan. Beberapa klien besar, yang sangat menghormati almarhum, mulai mempertanyakan kelanjutan kerjasama. Saya dengar, kontrak dengan PT Sentral Maju hampir tidak diperpanjang. Ini adalah berita bagus. Ibu Hani mungkin mengendalikan Rizal, tetapi dia tidak bisa mengendalikan pasar. Uang dan reputasi adalah 2 hal paling berharga bagi mereka, dan kedua-duanya mulai goyah. Keesokan harinya, karma menghampiri lebih dekat. Investigator kami berhasil melacak bahwa dana 5 miliar yang diwariskan untuk Arya, yang seharusnya masih dalam deposito, telah dicairkan sepihak oleh Ibu Hani 2 hari setelah pembacaan wasiat. Dia memindahkannya ke rekening atas nama sebuah yayasan yang didirikannya, dengan alasan akan mengelola dana tersebut untuk kepentingan Arya. Ini pelanggaran hukum yang jelas, seru Pak Agung saat memberitahuku. Dia tidak berhak memindahkan dana yang secara hukum menjadi hak ahli waris yang disebutkan dalam wasiat, meskipun statusnya masih dalam sengketa. Ini bukti kuat bahwa dia memang berniat menyalurkan dana itu untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk cucunya. Jadi, dia mencuri uang cucunya sendiri, kataku, hampir tidak percaya dengan tingkat kejahatan perempuan itu. Persis. Dan ini akan sangat merusak kredibilitasnya di pengadilan nanti. Berita ini membuatku bersemangat, tetapi juga membuatku khawatir pada Yasmin. Aku memutuskan untuk memberitahunya. Dia mengambil uang Arya. Yasmin terlihat shock, tapi kemudian wajahnya berubah marah. Demi apa? Uang segitu banyak untuk seorang anak. Untuk kekuasaan, Yasmin. Selalu untuk kekuasaan dan kendali. Jawabku. Tapi ini justru menguntungkan kita. Ini menunjukkan niat aslinya. Karma berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Dari dalam keluarga besar sendiri. Seorang paman, adik almarhum yang pernah memintaku untuk tenang
di ruang tamu, menghubungi Pak Agung secara diam-diam. Dia menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara Ibu Hani mengendalikan segalanya dan mempertanyakan keabsahan perubahan wasiat. Dia bersedia menjadi saksi untuk kami jika diperlukan. Dia bilang, Ibu Hani selalu mendominasi almarhum, dan dia yakin wasiat asli tidak pernah mengakui anak di luar nikah secara terbuka seperti itu, lapor Pak Agung. Dia merasa itu tidak sesuai dengan prinsip almarhum. Dukungan dari dalam keluarga ini adalah kemenangan strategis yang besar. Itu membuktikan bahwa tidak semua orang bisa dibeli atau ditakut-takuti oleh Ibu Hani. Puncaknya adalah ketika Rizal sendiri, yang mungkin merasa terdesak dengan tekanan dari investor dan ibunya, mencoba menghubungiku lagi. Kali ini, nada pesannya berbeda. Rizal, Dinda, kita perlu bicara. Serious talk. Ibu mulai tidak stabil. Dia marah-marah terus dan menyalahkan aku untuk segala sesuatu. Aku lelah. Aku tahu aku salah. Bisakah kita ketemu? Hanya kita berdua. Aku menunjukkan pesan itu kepada Pak Agung dan Yasmin. Ini bisa jadi jebakan, kata Yasmin waspada. Dia mungkin disuruh Ibu Hani untuk menjebakmu. Atau mungkin dia benar-benar panik dan mulai menyesal. Balasku, menganalisa situasi. Dia tidak terbiasa dengan tekanan seperti ini. Selama ini selalu dilindungi ibunya. Hati-hati, Ibu Dinda, nasihat Pak Agung. Bisa jadi ini strategi mereka untuk mendapatkan simpati atau bahkan mengorek informasi tentang persiapan hukum kita. Aku berpikir sejenak. Aku akan menemuinya. Tapi di tempat umum. Dan aku akan merekam setiap kata yang dia ucapkan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengakuan langsung darinya. Setelah didiskusikan panjang lebar, akhirnya disetujui. Aku akan menemuinya di sebuah restoran yang cukup ramai 2 hari kemudian. Pertemuan dengan Rizal adalah sebuah drama tersendiri. Dia datang dengan wajah lesu dan tidak terurus. Matanya sembab. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang terkepung. Dinda, ucapnya begitu duduk. Tangannya langsung ingin memegang tanganku, tapi aku menariknya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Start from the beginning, Rizal. The truth. For once, kataku dingin, dengan recorder di tas yang sudah menyala. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana tekanan dari ibunya untuk memiliki cucu laki-laki begitu besar. Bagaimana ibunya yang memperkenalkannya pada Yasmin, seorang karyawan cantik yang bersedia membantu. Bagaimana ibunya yang mengatur pernikahan sirih dan menyembunyikannya. Bagaimana ibunya yang memaksanya untuk terus berbohong padaku. Dia bilang, itu untuk kebaikan keluarga. Untuk melanjutkan nama Rahman. Aku hanya menurut, Dinda. Aku tidak kuat melawan ibu. Dia menangis, benar-benar menangis, di depan umum. Aku mendengarkan, tanpa sepatah kata pun. Hatiku berdesir antara iba dan jijik. Iba pada lelaki lemah di hadapanku, dan jijik pada betapa mudahnya dia menyalahkan ibunya untuk pilihannya sendiri. Dan apa rencanamu sekarang, Rizal? Tanyaku akhirnya. Aku tidak tahu. Perusahaan kacau. Ibu marah-marah. Investor mundur. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali padamu, Dinda. Kita bisa mulai lagi. Aku akan akhiri semua dengan Yasmin. Ibu akan ku hadapi, ujarnya, penuh harap. Aku hampir tertawa. Dia pikir segalanya bisa kembali seperti semula? Dia pikir aku akan menerima kembali seorang suami yang mengkhianatiku, menyembunyikan anak selama 2 tahun, dan baru menyesal ketika segalanya jatuh? Rizal, kataku pelan tapi tegas. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya ketakutan kehilangan kenyamanan yang kau miliki. Kau kehilangan istri yang patuh, kehilangan ibu yang mengendalikan, dan sekarang kehilangan kendali atas perusahaan. Kau bukan menyesal telah menyakitiku. Kau hanya menyesal karena tertangkap basah dan harus menghadapi konsekuensinya. Dia terpana, mulutnya terbuka. Pertemuan ini selesai, kataku, berdiri. Lain kali kau ingin bicara, bicaralah melalui pengacaramu. Pengacaraku adalah BPK Agung. Dia akan menghubungimu. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya terduduk lesu di kursinya.
Rekaman di tasku terasa seperti harta karun. Pengakuan dari mulutnya sendiri. Karma mungkin bergerak pelan, tapi dia pasti. Dan untuk keluarga Rahman, badai belum benar-benar datang. Kami masih menyimpan senjata terbesar untuk pengadilan nanti. Mereka telah merencanakan kehancuranku. Tapi rencana mereka justru menjadi bumerang yang mulai menghancurkan mereka dari dalam. Pertempuran hukum berlangsung selama berbulan-bulan. Pengadilan menjadi panggung tempat semua kebohongan keluarga Rahman dibongkar satu persatu. Pak Agung, dengan bukti-bukti yang kami kumpulkan, rekaman suara, email, dokumen villa, testimoni paman, dan yang paling mematikan, rekaman pengakuan Rizal di restoran, menghancurkan setiap pembelaan yang diajukan oleh pengacara Ibu Hani. Hari penentuan akhirnya tiba. Hakim memutuskan. 1. Klausul wasiat mengenai pemberian kepada Yasmin dan Arya dibatalkan karena terbukti merupakan tambahan yang tidak sah dan dimasukkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan almarhum. 2. Wasiat yang berlaku adalah draft asli yang disusun Pak Agung, yang hanya memberikan tunjangan pendidikan kepada Yasmin sebagai pengasuh anak seorang kerabat. 3. Atas dasar pengkhianatan dan penipuan, pernikahan kami dinyatakan bubar, dan saya berhak mendapatkan kompensasi serta pembagian harta gonogini yang signifikan, termasuk sebagian saham perusahaan. 4. Pengakuan anak untuk Arya dikabulkan, dan Rizal diwajibkan membayar tunjangan anak yang besar hingga Arya dewasa, diambil dari bagian warisannya. 5. Ibu Hani terbukti melakukan pemalsuan wasiat dan dijatuhi hukuman percobaan serta denda yang sangat besar. Namanya hancur. Kemenangan itu terasa pahit. Aku berdiri di luar pengadilan, merasakan angin yang berhembus seolah membawa serta sisa-sisa kehidupan lamaku. Tidak ada euforia, hanya kelegaan yang sunyi. Rizal menghampiriku, wajahnya hancur. Perusahaannya porak-poranda. Reputasinya hancur. Ibunya, yang dulu begitu perkasa, kini terlihat tua dan rapuh, didampingi pengacaranya dengan wajah muram. "Dinda," ucap Rizal, suaranya parau. Apa tidak ada jalan lain? Aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sisa amarah atau cinta. Hanya kekosongan. Menyesalmu datang terlalu terlambat, Rizal. Dan itu bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri yang kehilangan segalanya. Jalani hidupmu sekarang. Dan jaga anakmu dengan baik. Jangan jadi ayah yang seperti kamu sebagai suami. Aku berbalik pergi. Itu adalah kata-kata terakhir yang kuucapkan padanya. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu Yasmin untuk terakhir kalinya. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya bersama Arya, membawa serta tunjangan anak yang cukup besar untuk memulai hidup baru. "Terima kasih untuk segalanya, Mbak Dinda," ucapnya, memelukku erat. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jaga diri dan Arya baik-baik, Yasmin. Kau kuat. Kau pasti bisa," jawabku, ikhlas. Dia pergi, meninggalkan Jakarta dan kenangan pahitnya di sini. Kini, aku sendirian. Di rumah permata hijau yang kini sepenuhnya milikku. Aku menjual sebagian saham yang kudapatkan dan mendirikan yayasan untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Aku memberi nama izannya, Yayasan Arya, sebagai pengingat akan seorang anak yang tidak bersalah yang nyaris menjadi korban ambisi orang dewasa. Terkadang, di malam yang sunyi, aku masih merasakan dahsyatnya badai yang telah kulewati. Rasa sakit itu mungkin tidak pernah benar-benar pergi, tapi itu tidak lagi mendefinisikan diriku. Aku telah belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah dalam membenci, tetapi dalam bertahan dan bangkit. Mereka merencanakan kehancuranku, tapi justru memberikan aku kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk menulis kisah hidupku sendiri, tanpa sandiwara, tanpa kebohongan, dan tanpa seorang pun yang bisa merencanakan kehancuranku lagi. Aku melihat cermin. Perempuan yang berdiri di sana bukan lagi Dinda yang naif dan penuh cinta buta. Dia adalah Dinda yang kuat, yang selamat, dan yang akhirnya merdeka.